Saya Yusuf Fadila dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya Mutia Nur Akifah dari Prodi Farmasi. Saya Mesya Diva Amelia Putri dari Program Studi Farmasi. Nama saya Rifki Faujan dari Prodi Farmasi. Saya Filerisha Sumukti dari Program Studi Farmasi. Saya Fideski Adawanti, saya dari Prodi Farmasi. Saya Najwa Rika Abia dari Prodi Kebidanan. Saya Wahyuni dari Prodi Kebidanan. Aku Jasmine Eva Takinanti dari Prodi Gizi. Saya Sarah Nur Akila dari Prodi Gizi. Saya Akila Raisa Ramadia dari Prodi Gizi. Saya Lia Rahmawati dari Prodi Gizi. Saya Rehan Syakira Prasetya dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya Fadila Maulana Hidayat dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Aduh, perutku sakit banget. Perutku sakit banget. Pantesan ternyata udah tanggalnya. Aku chat Akila dulu deh. Sakit banget lagi. Akila mana ya? Kil, perut aku sakit banget gara-gara habis jogging. Kenapa kok bisa? Kamu sebelumnya udah makan belum di rumah? Udah, cuma roti 1 slice aja. Tapi semalam aku habis makan seblak yang pedes. Udah tahu mah, kok makannya ngaco sih? Terus gimana dong? Coba aja makan dulu, minum obat. Kalau masih sakit, konsultasi aja di Halo Grus, di WA. Oh, oke. Itu nomornya yang udah pernah kamu kirim kan? Iya, nomornya yang itu. Oke, aku coba dulu. Makasih ya. Sama-sama. Halo, salam sehat, salam kebahagiaan. Selamat datang di layanan Halo Grus. Ceritakan keluhan Anda terkait kesehatan oleh tenaga kesehatan dari layanan Halo Grus. Baik Ibu Jasmine, saya Rifki Fauzan selaku operator layanan Halo Grus. Di sini saya sudah menghubungkan Ibu Jasmine dengan Ibu Bidan. Dipersilakan kepada Ibu Bidan dan pasien untuk bisa berkomunikasi langsung melalui media yang telah disediakan. Dan kepada pasien diharapkan bisa memanfaatkan waktu komunikasi dengan baik untuk bertanya dan konsultasi perihal keluhan yang dirasa. Saya selaku operator Halo Grus mohon undur diri. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Jasmine. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni dari Bidan Halo Grus. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Najwa. Halo Ibu Jasmine, saya Bidan Najwa, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu pertanyakan. Langsung saja Ibu, silakan. Baik, Ibu Jasmine, kalau boleh tahu keluhan apa yang saat ini Ibu rasakan ya? Jadi kemarin kan saya jogging Bu, terus ternyata saya mengalami kram perut. Ternyata itu bukan kram perut biasa Bu, yang seperti biasanya saya rasakan. Ternyata sampai sekarang pun kramnya itu sakitnya itu masih terasa Bu. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit? Tidak ada Bu, tapi kebetulan saat ini saya sedang menstruasi. Oke, jadi itu saja keluhan sakitnya Bu Jasmine. Baik ya, saya jelaskan. Kram perut itu biasanya terjadi karena hormon di dalam tubuh mengalami perubahan saat menstruasi.
yang kamu alami saat ini, kontraksi dinding rahim kamu itu sedang lebih kuat dari biasanya. Jadi wajar saja jika perut Bu Jasmine terasa kram saat menstruasi. Jadi saat kram menstruasi itu suatu hal yang wajar, karena lapisan rahim Bu Jasmine itu sedang bekerja agar bisa mengalirkan darah menstruasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu telah melakukan pertolongan pertama atau solusi alternatif yang Ibu lakukan di rumah supaya meredakan rasa nyeri keramnya saat haid tersebut, Ibu? Kemarin solusi atau alternatif pertama yang saya lakukan adalah meminum air hangat dan mengompres perut saya dengan air hangat tadi, sama tiduran aja sih, Bu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan secara rinci ya Bu, bagaimana pertolongan pertama atau solusi alternatif yang harus Ibu lakukan. Boleh saya langsung menjelaskan Bu? Tolong disimak ya Bu. Ya Ibu. Sakit kram saat menstruasi perlu Ibu perhatikan. Saat terjadi sakit kram, sebaiknya Ibu melakukan hal yang saya anjurkan, seperti mengkompres air hangat di bagian bawah perut seperti yang telah Ibu lakukan ya. Terus berolahraga secara rutin setidaknya 30 detik setiap harinya. Melakukan teknik relaksasi misalnya melalui yoga atau meditasi, serta memijat secara perlahan bagian perut. Nah, itu saja yang saya sampaikan kepada Ibu agar perlu diperhatikan di rumah ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada operator. Silakan operator. Baik Ibu Jasmine, saya Rifki Fauzan selaku operator layanan Halo Grus. Di sini saya sudah menghubungkan Ibu Jasmine dengan ahli gizi dari layanan Halo Grus. Dipersilahkan kepada ahli gizi dan pasien untuk bisa berkomunikasi langsung melalui media yang sudah disediakan. Dan kepada pasien diharapkan bisa manfaatkan waktu komunikasi ini dengan baik untuk bertanya dan konsultasi perihal keluhan yang dirasa. Saya selaku operator Halo Grus mohon undur diri. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Saya Jasmine, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sarah Nur Akila dari ahli gizi dan saya bersama teman saya Lia Rahmawati dari ahli gizi juga. Nah, baik Ibu Jasmine, ada keluhan apa atau hanya mau konsultasi masalah diet atau pola makan? Jadi gini, Bu. Saya mengalami kram perut setelah jogging kemarin. Nah, rasa sakitnya bertambah karena saya sedang haid juga, Bu. Baik, Ibu ada keluhan, maksud saya keluhan Ibu yang Ibu rasakan dari kapan ya? Kemarin, Bu, setelah saya jogging itu. Ibu ada riwayat penyakit gak ya? Kebetulan saya ada riwayat penyakit mah, Bu. Baik, Ibu sudah melakukan kompres air hangat? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu sudah minum obat pereda sakit belum ya? Belum, Ibu. Oke, baik. Saya mau beritahu beberapa makanan yang harus Ibu makan ya setelah ini. Nah, jadi ada makanan sup. Nah, supnya itu dari kaldu tulang ya Bu, tulang ayam sama tulang sapi. Nah, Ibu bisa pilih di antara kedua itu. Jadi supnya itu nanti Ibu bersihkan tulangnya. Nah, habis itu Ibu rebus sampai keluar kaldunya ya Bu. Nah, setelah itu boleh Ibu langsung makan, atau kalau misalkan Ibu mau lebih bervariasi gitu lah ya, Ibu bisa tambahkan tahu atau potongan ayam. Nah, terus bisa dimakan juga pagi, siang, atau malam ya, terserah Ibu. Nah terus Bu, terus ada minuman juga. Nah kalau minuman itu ada air jahe. Nah kalau air jahe ini bisa Ibu cuci bersih dulu. Nah kalau misalkan Ibu kayak kurang percaya gitu ya, kayak ngerasa tanahnya masih ada gitu. Nah Ibu bisa kupas sedikit gitu ya jahenya. Nah lalu Ibu rebus jahenya. Nah jahe ini tuh bagus banget ya Bu buat menghangatkan tubuh juga. Nah, bagus juga buat meredakan sakit perut gitu ya, Bu. Nah,
Terus ada lagi buah. Nah, buahnya ini buah pepaya. Ibu bisa makan untuk snack siang atau malam. Pepaya ini tuh bagus banget gitu ya Bu buat meredakan sakit perut juga. Nah, pepaya ini juga bagus Bu untuk pencernaan juga kalau misalkan Ibu nanti ada ngerasa aneh gitu ya di pencernaan. Nah, segitu dulu ya Bu. Nah, untuk Ibu Lia mau menambahkan Bu? Baik, terima kasih Ibu Sarah. Kalau Ibu Jasmine tadi sudah dijelaskan ya beberapa makanan oleh teman saya izin menambahkan ya Bu. Jadi Ibu tadi kan keluhannya perut kram dan sakit karena haid ya. Dan Ibu juga sudah dikompres oleh air hangat. Nah, itu sebenarnya caranya sudah betul Bu. Cuman ada sedikit informasi dari saya. Ibu bisa menghindari terlebih dahulu minum katein, apalagi kan Ibu punya riwayat sakit mah ya. Jadi selain itu Ibu juga harus menghindari minum minuman yang bersoda dan juga makan makanan yang pedas. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu suka makan seblak? Suka Ibu, tapi nggak sering makannya. Nah, Ibu nanti mengkonsumsi makan seblaknya ditunda dulu ya. Tunggu Ibu sembuh terlebih dahulu. Jika sudah sembuh, baru Ibu boleh mengkonsumsinya kembali. Selain itu, Ibu juga harus minum air yang cukup dan hindari makan makanan cepat saji atau junk food ya Bu. Nah, Ibu tahu gak, selain pepaya, ada banyak loh buah yang bagus buat pereda perut kram. Contohnya seperti mangga, pisang, nanas, dan juga kiwi. Tetapi untuk nanas dan kiwi, disarankan Ibu tidak mengkonsumsi terlalu banyak karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan naiknya asam lambung. Baik Ibu. Sudah cukup segitu saja dari saya. Baik, saya izin menambahkan lagi ya Bu Lia. Nah, Ibu Jasmine juga bisa mencoba teknik relaksasi, terus pemanasan dan pendinginan yang benar. Nah, Ibu juga bisa memijat perut secara perlahan. Nah, Ibu bisa lihat teknik ini tuh bisa Ibu cari di internet ya, Bu. Nah, Ibu juga bisa saya sarankan Ibu biasakan olahraga per hari 30 menit saja ya, Bu. Kalau misalkan berlebihan Ibu takut nanti kram perut lagi gitu. Setiap hari masa Ibu kram perut dulu. Nah, oke, untuk Ibu Jasmine jangan lupa dicoba ya nanti biar Ibu cepat sembuh dan beraktivitas normal lagi ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu Jasmine, saya cukupkan konsultasi pada siang ini. Untuk itu saya kembalikan ke operator Halo Grus. Baik Ibu Jasmine, saya Rifki Fauzan selaku operator layanan Halo Grus. Di sini saya sudah menghubungkan Ibu Jasmine dengan bagian farmasi dari layanan Halo Grus. Dipersilahkan kepada bagian farmasi dan pasien untuk bisa berkomunikasi langsung melalui media yang telah disediakan. Dan kepada pasien diharapkan bisa memanfaatkan waktu komunikasi ini dengan baik untuk bertanya dan konsultasi perihal keluhan yang dirasa. Saya selaku operator Halo Grus mohon undur diri. Terima kasih. Halo, selamat siang Bu Jasmine. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi. Di sini ada dua rekan saya yang bernama Mutia dan juga Firly. Di kesempatan kali ini Ibu sudah terhubung dengan bagian farmasi dari aplikasi Halo Grus. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas nama siapa? Halo Ibu, saya dengan nama Jasmine. Baik, Ibu Jasmine, apa keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini saya sedang merasakan kram perut ya Ibu. Kemarin saya habis jogging gitu. Terus saya kira sakit kram perut yang saya derita ini kayak yang biasa saya rasakan. Cuman ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Dan juga saya lagi gampang pusing gitu Bu. Penyakit atau sebagainya? Bagaimana Bu? Bisa diulang pertanyaannya? Apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat penyakit atau sebagainya?
Saya ada penyakit emah, Bu. Berdasarkan keluhan yang Ibu jelaskan sebelumnya, di sini saya ingin menyarankan Ibu untuk mengonsumsi obat suplemen penambah darah. Di sini saya merekomendasikan obat Sangobion. Ibu bisa mengonsumsi obatnya sehari sekali 1 tablet, bisa diminum ketika Ibu sedang makan ataupun sesudah makan. Kenapa harus minum suplemen penambah darah ya, Bu? Karena tadi Ibu bilang mengeluhkan pusing. Untuk mengurangi resiko kekurangan darah, maka Ibu perlu membutuhkan suplemen yang berbahan aktif ferrous gluconat yang merupakan senyawa garam besi yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti zat besi elemental yang dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah sehingga meningkatkan produksi sel darah merah, Ibu. Baik, Ibu Jasmine, untuk mengurangi nyeri haid, Ibu bisa mengkonsumsi obat seperti paracetamol dan ibuprofen, tetapi karena Ibu mempunyai riwayat penyakit MAH, maka Ibu perlu mengkonsumsi paracetamol 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Walaupun tingkat meredakan paracetamol atau acetaminophen ini rendah apabila dibandingkan dengan ibuprofen, namun demikian, paracetamol ini tidak mengiritasi lambung, Bu. Jadi cukup aman bagi Ibu Jasmine yang mengalami penyakit lambung. Terima kasih banyak, Bu, atas saran obatnya. Sama-sama Ibu Jasmine. Untuk obat-obatnya bisa dibeli di apotik terdekat ya, Bu. Baik, Ibu Jasmine, terima kasih sudah mengakses layanan farmasi Halo Grus. Semoga lekas sembuh. Saya cukupkan keluhannya pada malam ini. Saya kembalikan ke operator. Terima kasih. Mari kita lihat saran dari ahli gizi Halo Grus tadi. YouTube, pola hidup sehat. Oh, banyak juga ya videonya. Aku pilih yang mana ya? Yang ini aja. Pola hidup sehat, yaitu bangun pagi, lalu kita harus mandi, lalu kita sarapan yang seperti roti, susu, atau sereal yang bukan makanan berat-berat. Lalu di siang hari kita makan makanan yang berat seperti nasi yang mengandung banyak protein dan karbohidrat. Lalu sore kita juga makan makanan berat seperti nasi dan yang mengandung protein yang mengandung protein yang tinggi. Lalu pada malam hari kita tidak boleh makan makanan yang berat, apalagi seperti kayak nasi, coklat, itu sangat tidak dianjurkan. Karena jika sudah malam, organ-organ tubuh kita itu sedang ingin beristirahat dan sudah tidak bisa mencerna makanan lagi. Maka dari itu, jika sudah malam hari, jangan makan makanan yang berat. Jika tidur itu minimal untuk usia kita itu 8 jam agar bangun-bangun pagi kita sudah segar dan fresh. Nah, bentuk olahraga yang terbaik untuk meredakan nyeri haid adalah latihan aerobik. Jenis latihan yang meningkatkan detak jantung seperti bersepeda, berlari, berenang, dilakukan minimal 3 kali seminggu dalam 30 menit sekali. Namun, olahraga yang berlebihan juga dapat menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus yang menyebabkan gangguan sekresi GnRH. Hal ini menyebabkan menarche yang tertunda dan mengganggu siklus menstruasi sehingga dapat menyebabkan nyeri haid jika berlebihan olahraga. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara olahraga yang baik dan benar untuk meredakan rasa nyeri di perut atau sedang haid. Pertama, teman-teman boleh relaksasikan dulu perut teman-teman semua untuk diputar-putar, ya, diputar-putar seperti ini, dipijat-pijat. Oke,
Jika sudah merasa lebih ringan rasa nyerinya, teman-teman boleh melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk olahraga selanjutnya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, buat teman-teman boleh diusahakan untuk pemanasan dilakukan dengan maksimal ya, agar tidak terjadinya kram atau hal yang tidak diinginkan pada saat kalian melakukan olahraga. Nah, setelah teman-teman melakukan pemanasan dengan maksimal, teman-teman boleh melakukan yoga di rumah masing-masing. Diusahakan menggunakan atas ya, teman-teman. Nah, yang ini namanya cat pose. Cat pose itu seperti ini, teman-teman. Ya, untuk kaki lurus seperti ini, lalu tangan disejajarkan dengan bahu, ya. Lalu kepala kita ditempelkan ke arah dada. Dan tahan nafasnya ketika sampai di dada dan buang perlahan-lahan, lalu kepala dinaikkan ke atas. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman boleh melakukannya atau mengulanginya selama 5 atau 3 kali. Oke, buat selanjutnya teman-teman boleh melakukan camel pose ya. Camel pose itu kakinya berbeda dengan cat pose. Cat pose tadi seperti ini. Untuk camel pose seperti ini, lurus ya. Lurus. Oke, setelah lurus kita berdiri. Ya, berdiri seperti ini. Lalu tangan kirinya atau tangan kanannya bertumpuan di bawah. Lalu badan kalian dan tangannya ke arah ke belakang. Contohnya seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman boleh bergantian, tangan kanan yang menjadi tumpuan, lalu tangan kirinya ke atas. Oke. Nah, teman-teman boleh mengulanginya selama 3 atau 5 kali. Nah, untuk yang selanjutnya itu tiger pose. Tiger pose itu seperti ini, teman-teman ya. Sejajarkan lagi dengan bahu, lalu luruskan kakinya, jangan ditekuk ya. Luruskan seperti ini. Oke, lalu kita tekuk ke arah sini, kaki yang satunya naik. Oke. Lalu boleh teman-teman bergantian kaki yang satunya. Oke, teman-teman. Jadi itu beberapa yoga ya, olahraga untuk meredakan rasa nyeri di haid. Nah, untuk teman-teman semua, setelah teman-teman melakukan pemanasan, relaksasi dan juga tadi yoga, teman-teman harus melakukan pendinginan karena itu wajib banget biar kita itu ototnya yang tadinya tegang kembali lagi seperti normal ya. Oke, pendinginannya seperti ini. Kaki dibuka lebar-lebar. Lalu kita mencium dengkul kita ya, seperti ini. Oke, terus tahan ya. Oke, sekarang bergantian. Terus cium. Oke, jika cukup, sekarang keduanya kita lurus ke depan kakinya. Oke, seperti ini. Kita cium lutut kita. Oke, jika sudah, teman-teman boleh silakan kakinya seperti ini ya. Oke, silakan. Lalu digoyang-goyangkan seperti ini ya.
sehingga kita bisa lebih rileks lagi. Layanan dari Halo Grus ternyata sebagus itu ya, seperti yang Kila bilang. Aku nggak perlu langsung ke tempatnya, tapi udah dapet jawaban untuk keluhan aku sendiri. Dan untuk kalian, aku sangat menyarankan kalian untuk memakai layanan dari Halo Grus. Salam sehat, salam berbahagia.